Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitri Ayunengrum, NIM 202212150. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan membahas kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia. Ada 4 pembahasan yang ada di presentasi ini. Yang pertama ada penjelasan kasus, yang kedua ada penjelasan dimensi moral yang masuk dalam kasus yang dibahas, yang ketiga ada peraturan di Indonesia mengenai kasus yang dibahas, yang keempat ada upaya pencegahan tidak terulangnya kasus seperti yang dibahas. Yang pertama, ini ada penjelasan kasus. Kegiatan perdagangan zaman sekarang sudah sangat berkembang daripada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, masyarakat tidak perlu untuk susah payah mengeluarkan tenaga untuk pergi ke mal atau swalayan untuk membeli sesuatu. Dengan adanya perkembangan teknologi, telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau berbelanja bulanan. Bahkan tidak hanya membeli, masyarakat juga melakukan perdagangan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah ada. Teknologi tersebut bernama internet. Nah, salah satu mekanisme perdagangan zaman sekarang ini ada yang memanfaatkan teknologi informasi adalah marketplace. Nah, marketplace ini adalah platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi yang dinamakan transaksi elektronik. Nah, saat melakukan transaksi elektronik ini, platform marketplace mengumpulkan data pribadi dari penggunanya seperti nama, tanggal, detail kontak pribadi, alamat email, dan lain-lain. Selain itu, platform marketplace ini juga menyimpan jejak aktivitas pengguna seperti preferensi pembelian, lokasi belanja, informasi komunikasi, alamat rumah. Selanjutnya, dalam data-data pribadi tersebut, data pribadi merupakan barang atau komoditas dengan nilai ekonomis yang tinggi. Kemungkinan pengguna data pribadi yang dikumpulkan oleh marketplace dapat digunakan untuk ads targeting. Apa itu ads targeting? Yaitu tindakan yang dilakukan oleh entitas industri dan komersial untuk memasarkan barang dan jasa dengan menangani konsumen potensial. Nah, marketplace bertanggung jawab untuk ini, tentu saja melindungi data pribadi dari kehilangan dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Nah, sayangnya teknologi informasi saat ini dapat juga menyerang kita. Kenapa kok bisa menyerang kita? Karena tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, teknologi informasi ini juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali dalam sektor pemasaran. Teknologi informasi dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencurian data pribadi seseorang. Dapat kita lihat dalam kasus kebocoran data yang telah terjadi di Indonesia. Nah, salah satunya ada kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Nah, masuk dalam kasusnya. Nah, kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu, yakni kasus kebocoran data pribadi marketplace Tokopedia yang terjadi di awal bulan Mei 2020. Nah, kasus ini berasal dari sebuah postingan oleh sebuah akun dengan nama Wei Sodang.
Pada tanggal 2 Mei 2020, akun tersebut memposting mengenai kumpulan-kumpulan data pribadi. Nah, yang ternyata data tersebut ialah data pribadi bagi pengguna Tokopedia di sebuah forum internet yang bernama Reddit Forums. Nah, menurut dari kompas.com, Reddit Forum ini merupakan tempat diskusi bagi orang yang gemar melakukan aktivitas pembobolan di dalam dunia maya atau RAIDS. Situs ini juga bisa menjadi tempat untuk berbagi beraneka ragam dokumen dan database. Nah, domain redforum.com ini sudah terdaftar di register Code Free dengan lokasi server di kota San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah, forum internet ini berisikan aktivitas atau hal-hal negatif dan bisa membahayakan bagi pengguna perangkat. Untuk selanjutnya, nah, pada hari yang sama, saat kebocoran terjadi, lebih tepatnya sore hari pukul 16.15 WIB, sebuah akun Twitter dengan username Under the Bridge, yakni layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel, menemukan peretasan akun Tokopedia lalu membuat postingan di Twitter. Nah, postingan akun Under the Bridge mengatakan bahwa ada sekitar kurang lebih 15 juta yang diretas. Data pribadi yang telah diretas diantaranya user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih tersandi. Pada malam harinya, pukul 21.00 WIB, VP of Corporate Communication Tokopedia membenarkan adanya upaya pencurian terhadap data pengguna Tokopedia. Namun, pihak Tokopedia memastikan bahwa informasi penting seperti password tetap aman terlindungi. Pada tanggal 3 Mei-nya, terlihat kembali bahwa akun Waisodang menjual data pribadi pengguna Tokopedia di sebuah forum dark web dengan nama Empire Market yang ternyata ada sebanyak 91 juta akun yang terjual di sana. Nah, akun-akun tersebut dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta. Kemudian dengan terdengarnya berita tersebut, Tokopedia lalu memeriksa dan mengklaim bahwa data pembayaran yang dilakukan pengguna Tokopedia seperti kartu debit, kredit card, dan OVO masih terjaga keamanannya. Nah, setelah terjadi kasus seperti itu, Komunitas Konsumen Indonesia atau bisa disebut KKI yang diketuai oleh David Tobing melakukan gugatan atas kebocoran data Tokopedia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kenapa melakukan gugatan tersebut? Karena diduga Komunitas Konsumen Indonesia ini mendapatkan semacam aduan bahwa terdapat kebocoran data yang terjadi pada pengguna Tokopedia. Nah, dalam kasus ini, pihak yang menggugat adalah KKI sendiri dengan tergugat pertama yakni Menteri Komunikasi dan Informatika serta PT Tokopedia sebagai tergugat kedua. Nah, dalam sidang yang digelar, KKI menyampaikan tuntutan yang ditujukan kepada Menkominfo dan PT Tokopedia. Gugatan yang ditujukan oleh Menkominfo dilakukan dengan alasan karena Menkominfo
telah melakukan kegagalan dalam pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia. KKI menginginkan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman atau denda kepada Menkominfo dan Tokopedia yang telah menimbulkan kerugian kepada pemilik akun Tokopedia serta guna mencegah agar kejadian yang menimbulkan kerugian besar ini tidak akan terulang kembali. Nah, KKI juga meminta agar Menkominfo mencabut tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik atas nama Tokopedia dengan memberikan sanksi denda administratif kepada pihak Tokopedia sebesar 100 triliun yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Selain membayar denda, KKI juga menuntut pihak Tokopedia agar melakukan permintaan maafnya dan pertanggungjawabannya kepada pihak yang dirugikan. Pada tanggal 12 Mei 2020, CEO dari Tokopedia bernama William Tanuwijaya mengirimkan email terbuka kepada seluruh pengguna Tokopedia. Nah, adapun isi emailnya, kepada semua pengguna Tokopedia yang saya hormati, bisnis Tokopedia adalah bisnis kepercayaan. Sebagai perusahaan teknologi dengan platform marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia telah dipercaya oleh lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang selalu kami pegang teguh. Selama 11 tahun, Tokopedia melayani masyarakat Indonesia. Kami selalu memberi perhatian lebih kepada sistem keamanan kami. Kami terus mengembangkan dan meningkatkan prosedur serta sistem antisipasi dan mitigasi kami, sesuai dengan standar terbaik di dunia. Pada tanggal 2 Mei 2020, kami menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Selain pemberitahuan yang telah kami informasikan sebelumnya, kami ingin memberikan informasi terbaru terkait langkah-langkah yang telah kami ambil hingga saat ini untuk mengatasi kejadian tersebut. Pertama, setelah mengetahui kejadian ini, kami langsung memberikan informasi kepada seluruh pengguna Tokopedia, memulai proses investigasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Kami terus memastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah. Kedua, kami telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara, untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi Anda. Ketiga, selain melakukan investigasi internal dengan teliti, kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia. Pengguna kami adalah prioritas utama, maka dari itu, sebagai langkah pencegahan tambahan, kami senantiasa mengajak seluruh pengguna Tokopedia mengikuti anjuran langkah pengamanan agar semua tetap terlindungi, seperti memastikan bahwa Anda selalu mengganti kata sandi akun Tokopedia secara berkala, tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform digital, dan menjaga OTP dengan tidak memberikan kode OTP tersebut kepada pihak manapun termasuk yang mengatasnamakan Tokopedia dan untuk alasan apapun. Kami memahami bahwa kejadian ini telah menimbulkan ketidaknyamanan pada seluruh pengguna, maka dari itu
kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna Tokopedia atas dukungan Anda dan yang tiada henti kepada kami di tengah tantangan kali ini. Salam, William Tanuwijaya, Founder and CEO Tokopedia. Nah, itu isi email permintaan maaf dari CEO Tokopedia kepada pengguna Tokopedia. Yang selanjutnya ada penjelasan dimensi moral yang masuk dalam kasus yang dibahas tadi. Termasuk dimensi moral apakah kasus kebocoran data pengguna Tokopedia? Nah, kasus ini masuk dalam dimensi moral hak dan kekayaan informasi. Kenapa demikian? Dimensi moral hak dan kekayaan informasi yakni berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Pengertian ini sangat mirip dengan kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang sedang diretas oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab melacak data pribadi pengguna Tokopedia bahkan menjual data-data tersebut di web ilegal. Peristiwa seperti ini berkaitan dengan bisa tidaknya penyelenggara sistem elektronik atau dalam kasus ini adalah Tokopedia dalam perlindungan data penggunanya. Perilaku peretasan data-data pengguna ini merupakan suatu perilaku yang sangat merugikan bagi semua orang, terutama pada pemilik akun pengguna Tokopedia yang telah dijual. Perilaku tersebut sudah melanggar hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya ada peraturan yang ada di Indonesia untuk kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Yang pertama ada UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU ini dijelaskan mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ini merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Dalam UU ini, kita semua ditekankan harus membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial. Karena bila kita tidak berhati-hati, maka bisa jadi akan terjadi salah satu kasus yakni kebocoran data diri. Nah, sama dengan kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Yang kedua ada PP nomor 71 tahun 2019. Dalam peraturan ini berisikan tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP ini cocok dalam kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Kenapa? Karena dalam kasus ini sama saja dibahas tentang sistem dan transaksi elektronik. Di PP ini dijelaskan semua dari mulai pengertian penyelenggara sistem elektronik, pendaftar sistem elektronik, aturan-aturan bagi sistem penyelenggara sistem elektronik. Nah, selanjutnya ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016. Dalam peraturan ini berisikan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi yang dimaksud yakni mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Nah, yang selanjutnya ada UU ITE Pasal 26 Ayat 1. Pasal ini berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan
Setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, yang kelima ada UU ITE pasal 26 ayat 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, undang-undang ini cocok dengan kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Nah, kenapa cocok? Karena dalam UU ini menjelaskan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar akan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, yang keenam ada UU nomor 27 tahun 2022. Undang-undang ini mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah data dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakan dan memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU PDP. Nah, yang ketujuh ada UU nomor 14 tahun 2008. Dalam UU ini, pada intinya memberikan kewajiban pada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Nah, UU yang terakhir ada UU nomor 39 tahun 1999. UU ini berisikan tentang hak asasi manusia. Nah, salah satu hak asasi manusia adalah perlindungan. Nah, dalam kasus ini, itu perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan kepada pengguna akun Tokopedia. Kenapa demikian? Karena jika data-data diri pengguna Tokopedia diretas, bisa jadi data tersebut akan disalahgunakan dan menyebabkan kerugian bagi para pengguna akun Tokopedia. Bisa jadi mereka akan merasa terancam dengan adanya penyebaran data pribadi mereka sendiri. Bisa jadi data mereka bisa disalahgunakan sebagai mungkin bisa jadi pinjaman online atau dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada upaya pencegahan tidak terulangnya kasus seperti yang saya bahas tadi. Nah, ini ada dua upaya, yakni upaya bagi pengguna dan upaya bagi penyelenggara sistem elektronik. Yang pertama ada upaya bagi pengguna. 1. Selalu berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Yang kedua ada tidak mengisikan data pribadi ke sembarang media sosial. Yang ketiga, tidak membocorkan atau memberitahu siapapun terkait data-data penting kita. Nah, yang keempat, upaya ini telah disampaikan oleh CEO dari Tokopedia melalui surat emailnya kepada pengguna Tokopedia, yakni selalu mengubah kata sandi pada media sosial kita dan jangan memberitahukan kepada orang lain. Nah, upaya bagi penyelenggara sistem elektronik yaitu memperkuat sistem dalam sebuah teknologi yang digunakan agar pengguna sistem elektronik tetap merasa aman data-datanya berada di situ. Tidak hanya itu, agar tidak ada celah untuk peretas atau hacker di luar sana menembus sistem yang telah dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan saya yang salah dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.